semua masih diberi anugerah iman, masih diberi anugerah persaudaraan. Ya, tak lupa sholawat dan salam kita tujukan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lupa lagi kepada imam kita Studiono, rahmat dan kepada selamat. Dan saya ucapkan Assalamualaikum kepada saudara saya Mbah Hasan yang di Jombang, Mbah Ali, sanad dari Mbah Ali, Pare, dan sanad dari keluarga Pak Yon Bojonegoro. Semoga Sang Pencipta memberi rahmat kepada kita semua berupa iman, kepada kita semua sampai mati. Pada kesempatan hari ini, tema kita adalah menjalani ketetapan dari Sang Maha Pencipta. Nanti akan dikupas tuntas sama saudara kita Mas Sahrul sambil belajar di Kang Budi Slamet, ninja dia. Assalamualaikum Kang Budi. Waalaikumsalam, Sagus. Bitar Kang Dirgajiporo, Pak Inung. Assalamualaikum Pak Inung. Waalaikumsalam, saudaraku. Siap. Mas Solikin Pasuruan. Siap hadir. Yo, siapa? Pak Mul, halo Pak Mul. Pripun kabare Pak Mul sepuh iki? Parah, Bro. Sehat. Alhamdulillah. Iki Kang Sukron. Lagi di mana Kang Sukron? Jangan semangat ya. Oh, sama Mas Dian. Ya. Kantin sekolahnya atau gitu? Pak Sunandar sama keluarga. Assalamualaikum Pak Sunandar. Ini filmnya deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Suparno. Ini siap nih urung. Mau fisik. Pak Saiful. Selamat malam dan Pak Usman Hidayat. Assalamualaikum, hadir Lampung. Alhamdulillah. Dengaran iki Kang Bidin kok lungguh, biasanya layah-layah ya Kang Bidin. Aku, bro. Iya, nyari lo. Dengaran ini kok ora karo layah-layah. Wes lagi nganu. Ini malam minggu malam Sabtu. Malam minggu malam Kamis. Ya alhamdulillah tidak bisa saya sebut, pokoknya saudaraku semua dari Sabang dan sampai Merauke semoga diberi rahmat oleh Allah, diberi rahmat iman, bisa menjalani takdir dari Sang Maha Pencipta setiap hari dengan keadaan longgar dadanya, ikhlas ridho,
ridho diberi takdir apa saja, ikhlas diberi takdir apa saja, dan tahu menggantungkan harapanmu kepada siapa, insya Allah saudaraku semua sudah mengetahui dan sudah menggantungkan harapannya kepada Sang Penciptanya. Ya, dalam Zoom malam ini saya wakilkan kepada saudara saya Mas Sahrul. Waktu dan tempat saya persilahkan, nanti sambung lagi biar Mas Sahrul dulu. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudaraku semua, salam bahagia. Semoga masih semangat dalam menjalani takdir yang diberikan Sang Pencipta sampai detik ini, nanti, dan seterusnya. Nah, sebelum kita membahas tema Zoom malam hari ini, alangkah baiknya saya perkenalkan diri. Mungkin banyak yang belum kenal saya. Nama saya Muhammad Sahrul Mubarok. Saya sanadnya dari Pak Agus Cahyono. Ya, sebetulnya saya itu lebih ke cucu ya. Karena bapak saya Kang Ebi meninggal 2 tahun yang lalu, dan anaknya Kang Ebi itu ada 4 sebenarnya. Saya, Kang Rokim, Ganco, Mas Iwan Bedil, sama Mas Abdul. Ya, karena bapak iman saya sudah tidak ada, saya beserta keempat saudara itu naik menjadi tanggung jawabnya Pak Agus Cahyono. Ya, kebetulan saya sendiri juga jarang naik, ya jarang ikut Robitoh yang seringkali diadakan di grup ya. Terlebih di grup saya juga hanya seorang pembaca. Ya, mungkin salam kenal buat saudara-saudara semua. Tema malam hari ini menjalani ketetapan dari Sang Pencipta. Saya yakin saudara-saudara semua sudah paham, sudah melekat di hatinya apa toh yang ditetapkan oleh Sang Pencipta setelah menjadi seorang yang mengetahui keimanannya. Apa itu iman? Apa itu jalan keselamatan? Ya, ketetapan untuk saat ini, ya hidup yang sekarang ini, sadar siapa tahu yang dipercaya untuk menyelamatkan hidup kita sampai ke depannya, sampai mati. Ya, sebelum menjadi seorang yang iman, saya sendiri juga dulu seorang yang mencari, ya mencarinya dulu itu cuma hanya seorang, ya mungkin lebih ke syariat. Tapi setelah ketemu dengan Kang Tubi, diberitahu iman itu seperti apa, dan perjalanan yang sebelum-sebelumnya itu lebih takut ke karma, takut ke kata-kata orang tua,
Nah, ternyata diberi pengetahuan. Karma itu kan tidak ada. Yang ada itu takdir, ketetapan dari Sang Pencipta. Berkata saya tabrak saja itu karma. Ya, bukan niat hati untuk melawan. Ternyata yang terjadi justru kehidupan saya itu semakin jelas, semakin terang. Tidak ada was-was. Ternyata yang selama ini kita anggap itu suatu hal yang menghalangi kebahagiaan, kehidupan itu ya tidak ada maknanya. Tidak membuat kehidupan kita semakin katakanlah buruk atau semakin menderita. Justru semakin bahagia, semakin longgar, was-wasnya tidak ada. Ya, ketetapan-ketetapan yang diberikan jenengan semua itu jalani dengan ikhlas. Jangan ada was-was yang longgar. Apapun itu ketetapannya. Ya. Kebanyakan kita mungkin ya apa ya, ekonomi sulit, kesehatan, mungkin masalah dengan orang tua, keluarga, anak. Itu kan semua ketetapan dari Sang Pencipta. Kan dengan semua saya itu nggak bisa memilih, hanya bisa memasrahkan. Tapi sadar, kita juga diberi kemampuan untuk menggerakkan badan kita, pikiran kita. Bukan secara total pasrah, tidak ada niatan untuk menjadi yang lebih baik. Tapi ada semangat. Ya, ingat yang dulu sudah pernah menyelam, setelah api sucinya dihidupkan. Mungkin sekarang ini ada yang padam, ya saya sendiri sih pun terkadang api suci itu padam. Tapi dengan adanya saudara, ya kalau kita nggak bisa robitoh bersama dalam satu grup, kita mungkin bisa japri satu persatu, saling menyalakan api sucinya, biar semangat, biar ingat ya, setelah kita diberi ketetapan menjadi seorang yang iman, kita kan diberi tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya, menebar jalan keselamatan kepada orang-orang yang belum tahu jalan keselamatan. Sekalipun itu saudara kita yang sudah tahu, terkadang mungkin ya karena rutinitas, karena hal lain, mereka pun kadang ya ada lalainya, ada redupnya api semangatnya itu. Ya kita sebagai saudara ya, saling mengingatkan, saling nyalakan api suci. Ya yang ditetapkan punya anak, ya, tanggung jawab
Nah, yang saya maksud itu anak keimanan. Ya sering ditanya kabarnya. Mungkin ya, tanggung jawab kita sebagai orang tua iman dimomong. Ya. Barangkali anaknya lalai, semakin jauh dari Sang Pencipta. Sering lepas dari Baitullah. Itu juga ya sang anak yang dididik itu, betapanya seorang anak sadar dia mengetahui jalan keselamatan itu dari siapa. Ya dengan orang tuanya ya pasti tahulah seorang anak itu harus bersikap gimana dengan orang tua. Kadang sadar tidak ada harap anak untuk berbuat yang lebih ke orang tuanya, ya secara kesadarannya saja. Halo, mungkin saya ulangi lagi, ketetapan dari Sang Pencipta kita itu adalah sesuatu hal yang sudah pasti, yang tidak bisa kita tolak. Yang sekarang ini, yang nanti, yang kedepannya, itulah ketetapan yang harus kita yakini. Tapi kita harus yakin ketetapan dari Sang Pencipta itu tidak pernah membuat kita tersesat, membuat kita celaka. Ketetapan itu yang orang beriman itu pastilah selamat selama dia ingat dan sadar siapa yang dipercaya menyelamatkan. Santai saja, soalnya saya juga baru pertama kali. Telepon Mas Budi, selamat. Barangkali ada sedikit tambahan apa? Lanjut Lur, lanjut. Mantap. Oke. Oke, siap. Dari sini seperti saya ceritakan tadi, di tanggung jawab orang tua. Orang tua saya, Mas Agus, mendorong anak-anaknya untuk bicara, lebih tepatnya menyuarakan yang sudah dijalani, pemahaman-pengetahuan, pengetahuan yang sudah diberikan dari ya, cukup lama. Karena di sini anak-anaknya Mas Agus ini kan sebenarnya soal pemahaman itu sudah lebih. Cuma untuk mengutarakan itu semua kesulitan. Untuk menceritakan perjalanannya, ketetapannya jadi orang iman, yang awalnya tidak iman terus iman. Cuma kesulitan. Ya mungkin butuh belajar. Nah,
saudara-saudaraku semua kan sebenarnya sudah tahu keselamatan itu seperti apa. Karena sering jenengan bicarakan dalam Robito, ya, entah Robito di grup besar, grup Korwil, nah, itu mengasah untuk saling mengingatkan agar tidak lalai tentang pengetahuan-pengetahuan yang menyelamatkan di dunia dan di akhirat. Kan puncaknya semua dari Gus Tubi itu kan keselamatan dunia dan akhirat. Tapi setelah kita tahu ketetapannya seorang hamba seorang iman, ya tugas kita apa? Menebar kalau sudah tahu ketetapannya tentang keimanan, selamatkan diri sudah tahu, ya kita tebar keluar. Ya, mungkin ke awal ke keluarga, ke teman, ke saudara. Karena banyak orang di luar sana yang mencari jalan keselamatan. Tapi ya kebanyakan apa? Hanya diberi amalan, diberi mantra-mantra. Harusnya pemahaman yang mereka dapat itu kan bisa menjadi kelakuan yang menjadikan semakin kokoh rasa percayanya kepada Sang Pencipta. Perjalanan saya dulu juga untuk ketemu Gus Tubi itu ya tidak cukup lama. Saya ketemu dengan bapak saya, Kang Ebi. Saya hanya bertanya, adakah seorang pembimbing yang dulu saya hanya mencari ketentraman. Ya, bapak saya juga bilang, ya nanti saya ajak ke rumahnya orangnya. Waktu dulu pertama datang waktu acara belum ketemu sama Gus Tubi. Yang kedua ketemu. Saya ingat pertama kali dengan Gus Tubi hanya saya ditanya, apakah kamu menjalankan sholat? Iya. Kamu kalau sholat menghadap siapa? Menghadap kemana? Sesuai dengan niat kita ya. Kita menghadap Ka'bah. Ternyata selama ini saya sholat itu menghadap Ka'bah. Suatu contoh, sholat subuh, sholat fardhu subuh rakaatain mustaqbilal qiblati, kita menghadap kiblat. Kita kan Ka'bah. Tapi bertanya, dasar yang kamu sembah sebenarnya itu Ka'bah apa Allah? Nah, mulai dari situ saya mulai berpikir, jangan selama ini saya menyandarkan keselamatan saya bukan kepada Sang Pencipta. Mungkin lisan saya, pikiran saya itu ke arah Tuhan. Tapi ternyata hati saya itu tidak tahu siapa Tuhan saya itu. Nah, mulai saat itu saya mulai menarik diri untuk tidak menjalankan sholat. Dan ternyata dalam kehidupan saya ya
tidak semakin buruk atau semakin sengsara. Ternyata saya ditetapkan untuk menjadi orang iman sampai detik ini. Karena sholat yang sebenarnya itu kan setiap hari, setiap detik. Kita bersama menghadap pencipta kita bersama pencipta kita. Rasa ingat kita dengan pencipta kita. Itulah yang sholat yang sebenarnya. Mungkin untuk ayatnya saya tidak ingat ya, yang menjelaskan itu. Sebab penjelasan dari Stubi bab sholat ya seperti itu tadi. Dan saya bertanya, andai kata saya melawan orang tua, mungkin dalam niatan tidak ada kata melawan. Apakah suatu saat karma itu pasti ada? Nah, beliau menjawab karma itu tidak ada, yang ada itu takdir. Saya berpikir, jikapun karma itu ada, itu sebenarnya takdir, ketetapan dari Sang Pencipta dengan hidup saya. Tapi saya sandarkan betul-betul keselamatan saya itu pada Sang Pencipta saya. Dan ternyata sampai detik ini kehidupan saya ya tidak semakin buruk, tidak semakin sengsara. Dan semakin kokoh rasa percaya saya kepada Sang Pencipta saya. Bahkan ternyata di Indonesia ya, yang sebesar ini ternyata saya berjumpa dengan jenengan-jenengan semua. Padahal dahulu itu tidak ada pikiran tentang jamaah Stubi itu mungkin sebatas Kediri dan Bojonegoro. Ya mungkin dulu Jepara. Jepara dulu pernah ya tidak sering waktu masih ada rutinan di Pare itu datang. Ternyata sekarang kan di seluruh Indonesia saudara-saudara yang mencari jalan keselamatan kita dipertemukan dalam jamaah ini. Dan apa ya? Dari berbagai karakter kita tidak ada pernah selisih paham. Ya mungkin untuk beberapa tahun yang lalu mungkin jamaah ada yang lepas, ada yang masuk, ada yang lepas. Yaitu mungkin ketetapannya Tuhan, ketetapannya Sang Pencipta. Siapakah yang orang benar-benar mencari keselamatan di jalan ini? Jenengan-jenengan semua ini sampai saat ini masih tetapan untuk jadi orang iman. Itulah yang harus kita syukuri. Ya mungkin yang kemarin-kemarin keluar itu kan ya, tidak lepas dari ketetapan Tuhan. Dan mereka memilih seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan. Dulurku Kang Bidin. Pripun? Kang Bidin.
Atau yang lain, mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan dari pemahaman yang jenengan jalani terkait ketetapan Sang Pencipta dengan ditetapkan menjadi yang saat ini itu seperti apa? Monggo yang lain, monggo. Ya, Kang Sukron. Monggo. Mungkin ada pengalaman Kang Sukron. Lanjut, Lur. Kritik saja yang ada di dalam hati. Nyimak, Lur. Amin ya. Ya, mungkin saya menghimbau untuk saudara-saudara semua ya. Ya, sekarang kita ditetapkan menjadi orang iman, sadar akan jalan keselamatan. Tetap semangat jadi menjalani ketetapan yang saat ini. Sekalipun itu mungkin bagi jenengan kurang menyenangkan atau membuat gelisah. Tapi orang iman itu harusnya kata-kata gelisah, kurang nyaman itu sudah tidak ada. Orang iman itu bahagia karena sadar setiap perjalanannya, setiap detiknya itu bersama Tuhan, bersama Sang Pencipta. Sadar hidupnya sudah selamat, yakin diselamatkan. Ya mungkin semangatnya ya kan, terkadang itu naik turun, redup. Saat seperti itu, ya diam diri, tanya, itu gimana ya? Aku ditetapkan seperti ini, kok kurang nyaman, kok kurang semangatnya, ada apa ya? Jalan lainnya ya Robito, hubungan dengan saudara yang lain. Situ pasti api sucinya nanti akan nyala lagi, semangat lagi. Karena yang saya alami itu ya seperti itu. Orang iman itu ditetapkan untuk bersama-sama karena jenengan menjalannya sendiri-sendiri pasti kesulitan. Di pikiran saya pun seperti itu. Saya merasa pengetahuan saya sudah cukup. Ya, saya jalani kehidupan ini tanpa saya bertanya kabar dengan saudara yang lain, sekalipun itu dekat. Terkadang apa ya, ada dilema sedikit bab kehidupan itu ya lalai. Tuhan saya kok ganti yang ini. Saya berdiam diri, saya tanya lagi diri saya, ya kembali ke Baitullah. Ya jalan lainnya ya ke saudara yang lain. Ya mungkin waktu Zoom ini
yang dekat saya datang ke rumahnya siapa. Ternyata belum sempat mengobrol tentang pemahaman tentang masalah apa. Saya datang saja itu loh, ketemu itu loh. Semangat saya itu membara lagi, menyala lagi. Dan saya juga berharap dengan diri saya sendiri. Saya sudah diberi pemahaman yang begitu banyak. Tapi saya kadang kesulitan untuk ini sekedar bercerita atau memberi pemahaman ke orang lain. Karena saya sudah sadar, ucapan seorang iman dipercaya, kita menebar tabligh. Di situ saya kok kesulitan, berarti ada yang perlu saya perbaiki. Bukan perbaiki, malah harus saya mulai. Dimana saya mau menebar, sedangkan saya sendiri untuk menceritakan perjalanan keimanan saya sendiri sudah kesulitan. Ya alhamdulillah istri saya jadikan orang iman. Ya mungkin untuk sering saya berkomunikasi, ya, bertukar pikiran. Walaupun dia kadang ya manut dan manut. Ya, saya sebagai seorang bapak ya tanggung jawab. Ada pemahaman baru, saya pahamkan kepada istri saya. Itu bagian dari ketetapan saya sebagai orang yang iman, yang sudah diberi pengetahuan jalan keselamatan. Saya harap jenengan semua punya semangat seperti itu. Jenengan sudah diberi ketetapan jadi orang yang iman, pengetahuan yang sudah banyak, tahu jalan keselamatan. Saatnya untuk menebar ke orang lain. Monggo, mungkin yang lain sudah ada yang mau nambahi atau ada pertanyaan. Apa penjelasan saya yang kurang jelas? Lanjut, Lur. Enak, Lur. Lur. Soleh, Dulur Pak Soleh. Lagi kenal ya, Lur. Dulur Oh, nggih, Kalian kenal keteko Bangka, Lur. sinten niki? Yeni. Jenenge Yeni wong Bangka. Mas Yeni. Pundi nika Pekanbaru? Babel, Bangka Belitung. Gitu. Nah, kemarin kan jenengan anu toh. Video call sama Mas Takim hari Kamis, mboten salah. Nggih, tapi lali nggak ngerti sampean ya. Sampean ngerti ini lagi iki ya. Di situ. Lanjut, Lur. Tak nyimak. Mas Yeni. Ya mungkin ini dilanjutkan oleh bapak saya.
saya kembalikan ke bapak saya. Mungkin bapak saya nanti ada pengetahuan yang baru. Oh, Mas Takim mawon, Mas Takim. Ya, ini saudara saya. Mungkin nanti ada pemahaman, pengetahuan lain dari Mas Takim. Oke, monggo kula sampaikan Mas Takim. Ben kayak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua yang Salam. Wabarakatuh. tadi sudah dijelaskan Assalamualaikum. panjang lebar tentang ketetapan pengalaman Kang Syahrul ketika sudah menetapkan tentang siapa yang dipercaya, ternyata hasilnya itu sama. Semua kita jamaah sudah merasakan di situ. Karena apa? Karena Tuhan yang kita percaya itu sangat jelas. Manusia itu ada dua dalam sudut pandang tauhid, yaitu manusia kafir dan manusia yang beriman. Manusia kafir ini adalah manusia yang hatinya belum terbuka, belum mengetahui sandaran di dalam hidupnya. Nah, orang yang belum tahu sandaran di dalam hidupnya, ini dia itu hidupnya itu dikuasai oleh kegelapannya. Di dalam diri manusia seluruhnya ya, itu ada 3 kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh Adam, dipimpin oleh Iblis, dan dipimpin oleh jin, dipimpin oleh Azazil. Nah, orang yang belum mengenal Tuhan, belum tahu Tuhannya secara jelas, maka dia itu dalam posisi gelap karena belum punya sandaran yang disandarinya di dalam kehidupannya. Nah, orang yang posisi kafir inilah dia itu tidak akan bisa kembali kepada siapa yang dipercayanya. Kalau dalilnya ya dalil titik-titik anak dalilnya. Pamang kana hadhil a'ma bahwa faqat fil akhirati a'ma. Ya, barang siapa yang saat ini dia itu buta. Arti buta di sini bukan buta jasad ya, bukan penglihatan mata, kepala. Buta di sini adalah buta hati. Belum mengenal siapa sang pencipta itu. Dia dalam disetir atau dia itu dikendalikan oleh kegelapannya. Sehingga dia itu tidak tahu arah dalam hidupnya. Tidak punya sandaran kecuali sandarannya perasaan atau keakuannya. Nafsunya. Ketika menjalani kehidupan untuk meraih rezekinya, semua diakui. Iki nggonku, iki laku kerja. Sifat keilahian atau sifat kesadaran belum muncul karena akalnya belum hidup. Dan orang yang seperti inilah faqat fil akhirati, maka di dalam akhirat suatu saat, suatu setelah mati, dia itu akan kebingungan, tidak bisa kembali kepada
yang menciptakan dirinya. Dolalan sabilan, jalannya tersesat. Jadi orang yang dikatakan orang yang tersesat dalam menjalani kehidupan, yaitu orang yang posisinya kafir. Nah, orang yang iman, itu sudah diceritakan oleh Kang Syahrul tadi. Hidupnya jadi jelas. Siapa yang dipercaya sandarannya sudah jelas. Nah, disitulah menempati orang iman itu ke Baitullahnya. Ketika orang yang sudah beriman itu sudah akalnya itu bisa diajak bernalar. Semakin tambah pengetahuan, bertambahlah keyakinannya. Sehingga dia merubah, berhijrah dari keimanan menuju ke Baitullah, yaitu menghambakan diri kepada Sang Pencipta. Itu namanya hijrah. Saking jelasnya tentang siapa yang dipercaya dalam kehidupannya, sehingga berani mempercayakan segala urusannya hanya kepada yang menciptakannya. Tenang, pasti tenang. Orang yang di dalam Baitullah itu yakin dia itu dilindungi oleh Allah. Dia itu dikuasai Tuhannya. Karena apa? Karena sudah utuh, ikhlas hanya mempercayai Sang Pencipta dalam segala urusannya. La takhaf wa la tahzan. Tidak ada sedikit pun rasa kekhawatiran dalam hidupnya saat ini sampai ke depan. Itu saja, hanya sekedar pemanis. Ya, mudah-mudahan kita semua intinya itu adalah iman itu adalah bukan hanya pengetahuan. Iman itu dari pengetahuan dijadikan kelakuan, sehingga iman itu menjadikan kelakuan sehari-hari. Sehingga dalam setiap saatnya kita itu tahu posisi. Sekarang ini loh, saya tahu posisi, saya sedang ditakdirkan oleh Penciptaku untuk bicara. Saya sadar ini. Dan saya yakin yang saya sampaikan ini dari keimanan saya yang muncul dari rasa percaya saya. Sehingga menggerak. Ketika saya mengucapkan kata-kata atau mengucapkan pengetahuan, ini hati saya itu ikut bergerak, ikut tambah yakin kepada Sang Pencipta saya. Ya, itulah namanya tahu posisi. Ketika menceritakan tentang pengetahuan, posisi kita itu harus terang. Nah, orang yang sudah di Baitullah itu tahu betul tergesernya antara Baitullah dan dengan selain Baitullah. Tahu. Bahkan rasa yang halus di dalam hati gue gak cocok ambek dulu itu lo kerasa. Nah, karena kita itu sudah di Baitullah sehingga cepat sekali kita kembali kepada Allah itu. Wajar hal itu. Ketika ada saudara yang mempunyai takdir yang kelihatannya kita itu nggak cocok ya, langsung kita itu masuk perasaan sekok ngono ya. Nah, karena kita sudah di Baitullah, maka Allah menjalankan hati kita itu cek balik yang Allah. Oh iya, itu takdir Gusti Allah. Nah, itu loh orang yang sudah di Baitullah dan sudah mempunyai ketetapan, kondisi setiap saatnya adalah keselamatan. Selamat. Sebelumnya kita dulu yang diceritakan oleh Kang Syahrul tadi, yang posisinya kafir. Apakah kita nggak kenal Tuhan? Kenal. Apakah
kita nggak melakukan ibadah, ya melakukan. Tapi ibadah yang kita lakukan itu hanya simbol. Bah, dulu itu saya mau menyatakan diri saya hamba Tuhan. Seakan-akan ketika mengatakan hamba Tuhan ini koyok-koyok wah geng, koyok-koyok wah aku iki wis rewegep salat, wis tahajud, wis ngajine mau wempeng. Di situ ada kesombongan tapi tidak tahu bahwa itu adalah sifat iblis. Itu loh. Kita itu melakukan segala sesuatu tanpa keilmuan, tanpa pengetahuan. Sehingga disinilah Allah memperjalankan saya, memperjalankan Kang Sahrul, memperjalankan saudara semua ini yang dalam bimbingan keimanan oleh imam kita menjadi jelas. Ternyata segala sesuatu itu ketika dilakukan harus diilmoni. Man arodat dunya fa'alaihi bil ilmi. Kowe nak pengen golek ilmu, pengen rezeki dunya, pengen ilmu dunya ya kudu ada ilmunya. Lah pengen waman barang siapa yang ingin menghendaki ilmu akhirat, maka ya harus dengan ilmu akhirat biar selamat. Nah dulu kita masih bodoh. Mangsane iki amalan-amalan yang dulu kita anu ya, kita itu ya yakin. Yakinnya ya yakin tidak diilmoni, hanya yakin. Nah sekarang yakinnya itu tahu. Karena siapa? Yang saya yakin itulah adalah dari kesadaran saya sendiri bahwa saya itu ada ciptaan dan saya menceritakan, saya menyatakan. Suarane lur. Iya tahu, ngomong kan, halo. Apa mati ya? Halo, kayaknya suaranya tak? Ada jelas kok. Jelas. Oh, berarti nyali kono. Halo, ya be. Wes kakaknya mandek sih. Di sini berarti dulu mungkin ada yang ditanyakan tentang takdir. Takdir itu adalah ketetapan dulu. Tuhan itu menetapkan seluruh makhluknya, sistem ketetapan. Nah, kita itu masuk dalam sistemnya Allah, sistem keselamatan. Karena apa? Kita sudah menggunakan akal kita untuk mengenal Tuhan. Karena apa? Ada yang membimbing, tanpa ada yang membimbing kita tidak bisa mengetahui jalan selamat. Apakah itu takdir? Takdir. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah ketetapan dari Tuhan. Nah, sedangkan orang yang belum ketemu Gusti ya takdir. Memang Allah boleh mempertemukan. Nah, disinilah kita punya tanggung jawab. Setelah mendapatkan keterangnya hati, sehingga kita bisa dalam posisi selamat, tanggung jawabnya apa? Menebar pada orang-orang yang dalam posisi gelap. Nah, kita menjadi matahari di dalam lumpur. Nah, lumpur itu gelap. Orang-orang yang belum tahu jalan terang. Tugas kita semua menjadi jihad kita. Dulur. Monggo yang ingin bertanya. Monggo dibuka. Tambah lur. Halo. Ger iki lur. Wah, suka. Kayak kudanan ya. Kayak kudandu lagi. Andu. Oh ya. Ya. Nah, setelah kita itu tahu jalan untuk keselamatan, punya tanggung jawab, ya. Kita tahu namanya apa ya? Namanya keyakinan. Yakin itu apa tuh yakin itu? Yakin dan tanggung jawab. Yakin endingnya tanggung jawab. Yakin itu ada kesadaranmu dan keikhlasanmu
dalam mempercayai siapa yang kamu percaya. Itu namanya yakin. Nah, yakin itu di situ, di dalam keyakinan itu ada keikhlasan dan ada kesadaran. Namanya yakin. Nah, di dalam yakin itulah ada endingnya apa? Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kita itu apa? Menjadi penebar tauhid. Terus tanggung jawab kita itu apa? Antara jamaah satu dengan jamaah lain itu kita kan sudah diikat oleh imam kita, diikat persaudaraan, diikat tali imam dan diikat tali Tuhan. Orang-orang yang bertauhid hanya Allah dalam posisi baitullahnya masing-masing diikat dengan tali Allah oleh imam. Kita punya ikatan tali imam harus taat kepada imam. Pada tali saudara harus saling menghormati, menjaga adab kepada saudara-saudara. Nah, sehingga terjalinlah pemersatuan, kesatuan yang unggul menjadi lidi-lidi yang kokoh diikat oleh imam untuk biar bermanfaat, semua itu di jalan Allah. Nah, bermanfaatnya gimana? Ya kita niat saja, niat hanya bermanfaat di jalan Allah. Dengan niat itu Allah nanti akan membimbing. Nah, persaudaraan ini ada sistem namanya sistem yang telah dibentuk oleh Gus, yaitu matahari satu melahirkan Adam 1, 2, Adam 3, Adam 4. Nah, di situ ada adab. Ini yang adab antara anak dan bapak keimanan. Ini saya kira ya perlu dipahami ya. Jadi kalau dulu itu anak ya, bapak iman itu gandoli anaknya supaya anak itu dibimbing, dikenalkan Tuhan, ditunjukkan alamat Tuhan, kemudian diikat sebagai saudara, dan kemudian sampai dia itu bisa mandiri, bisa berpikir atau bernalar. Nah, setelah itu anak yang sudah dewasa, sudah balik, ini wajib taat kepada orang tua iman. Harus membekas, iki lho bapak aku iman nih. Kalau itu hanya sekedar, dua jamaah kita itu sama-sama, padahal itu ya anak dan bapak. Nah, hati ini jenengan ini takonono. Aku yang mbak bapak iman kuwi gores gak? Ada bekas gak? Seperti kita itu menetapkan kepada Sang Pencipta itu ada goresan, ada hati yang melekat bahwa aku. Nah, di situ muncul kesadaran. Nah, anak ke bapak ya gitu sekarang. Itu dulu itu bapak ke anak, sekarang anak ke bapak itu harus anak itu memakai menggunakan ketaatannya. Taat. Kan keikhlasan ya. Taat dan ikhlas itu berbeda. Taat itu pasti ikhlas. Kalau ikhlas belum tentu taat. Neng mah aku. Siapa? Terus ngene lho ya. Iki mek nggih sekedar nambahi ben diterusne bapakku Mas Cahyono. Lur, jos lur. Seger iki saya bening. Alhamdulillah. Ketetapan, memang ketetapan apa memang temamu? Menjalani ketetapan ya. Saya juga menjalani ketetapan Sang Maha Pencipta. Menjalani piye? Saya itu diberi tanggung jawab saudara yang melalui jalur sanad saya ya sebagai rasa tanggung jawab saya apa? Ya membimbing, mendidik,
yo marai ya toh hampir yang iso seperti saya dulu dibimbing oleh Imam lagi ganti dan itu tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan Sang Maha Pencipta untuk kita semua. Saudara-saudaraku juga mendapat kepercayaan yang seperti itu. Dan seberapa atau tanggung jawabmu terhadap kepercayaan Sang Maha Penciptamu. Menjalani ketetapan ini dengan hati longgar gak, ridho gak, ikhlas. Gak gur ikhlas tok tapi gak nggo semangat yo ora ngono. Yo nggo semangat yo nggo semangat. Iya yo, saudaraku yang ada di sekitarku, yang ada di sana saya benar. Ora trimo gur tidak hanya melakukan apa dari ilmu itu yang diberikan pada oleh imam kita, tetapi juga bisa menceritakan kepada orang lain. Saya ulangi lagi, ilmu yang kita dapat, kita tahu maksud dari ilmu itu, dan kita tahu posisi kita menjalani ilmu ini setelah kita tahu apa maksudnya, kita tahu posisi menjalani, setelah menjalani apa? Kita belajar mengungkapkan, namanya tabligh. Ya harus kita menjalani dulu. Gak pengetahuan terus dikeluarkan lagi menjadi pengetahuan dengan tidak menjalani dulu. Ya harus menjalani dulu. Setelah itu belajar bareng-bareng. Belajar bareng-bareng. Ben iso omong. Semua itu berproses. Proses waktu kita belum tahu. Proses waktu kita sudah tahu. Proses waktu kita bisa mulai belajar menjalani sedikit demi sedikit. Sehingga menjadi kelakuan. Setelah menjadi kelakuan, kita diharapkan bisa menceritakan piye to adewe kok bisa menjadi yakin itu piye, menceritakan biar orang lain itu tahu. Itulah ketetapan dari Sang Maha Penciptamu pada dirimu. Kapan jadi orang iman kadung ditakdirnya jadi wong percaya sama Tuhan ya piye, terlanjur percaya ya, terlanjur percaya kepada Sang Maha Pencipta. Ya kadung percaya, masa ya guru percaya mengaplikasikan itu pada orang lain, aplikasikan kepada hidup, dan kita menceritakan apa yang kita jalani sesuai bimbingan dari orang tua kita. Di situ ada posisi selain imam sama makmum, di dalamnya juga ada jalur sanad. Tidak bisa di sini itu hanya memegang imam makmum tapi tidak menghargai siapa yang mengenalkan kepada Tuhannya.
Ya, di masjid adanya imam sama makmum. Di dalam masjid juga ada tali persaudaraan. Di dalam masjid ada urutan laki-laki, perempuan. Di dalam masjid ada urutan anak dan bapak. Takdir yang diberikan atau ketetapan yang diberikan kepada kita, diberi yang mengenalkan kita pada Tuhan kita, kebetulan bapak kita keilmuan lebih pintar anaknya, tapi itu ketetapan dari Sang Maha Kuasa, itu menjadi bapak keimanan. Dan bapaknya juga gitu, tetapkan mempunyai anak, ya seberapa toh rasa tanggung jawabnya mendidik. Yang tadi diceritakan sama Mas Takim. Seberapa tanggung jawabnya dari kepercayaan dari Sang Maha Pencipta. Mengaplikasikan gimana? Ya kita didik. Klaten, piye to ampre bendang ngadeg, piye to bendang semakin kokoh imane, semakin unggul rasa percayane. Kalau sudah tanggung jawab kita sudah kita lakukan, anaknya sudah tergugah hatinya, ya sadar pada orang tuanya. Sak goblok-goblok wong tuaku. Mikul dhuwur mendem jeru. Ya omong orang Jawa itu mikul dhuwur mendem jeru. Tidak meremehkan. Oh, apa? Setahu saya imam sama makmum yang kelihatan Gusnya aja, bapaknya diremehkan. Nanti kalau yang bertanggung jawab ini, bapaknya sudah tidak bertanggung jawab kepada anaknya, dilepas, hilang imane, hilang imane. Maka dari itu khususnya buat keluarga saya sendiri dan pada umumnya pada saudara-saudaraku semua, mulai tahu posisi, sadar posisiku, posisi saya tetap percaya kepadamu ya Allah. Tapi aku sadar aku yang mengajak bapakku. Makanya di masjid itu ada pelajaran adab tata krama, ya. Tata krama kan di situ. Idat ya. Ini podo resi sama-sama hatinya bersih, sama-sama longgar, enak. Menjalani takdir, menjalani ketetapan dari Sang Maha Kuasa, enak, longgar, ya mesti seneng, no. Ya pasti senang hidup. Jalani takdir dari Sang Maha Pencipta itu seneng. Di situ tidak ada rasa was-was. Was-was kalau mau tukul ya diserahkan kepada Sang Maha Pencipta. Kita gantungkan harapan kita bukan hanya di lisan asli. Tanya dirimu,
Iki gurine lesan tok apa asli ketetapanku menggantungkan harapanku pada Sang Penciptaku. Tanya hatimu sendiri. Yang tahu itu dirimu dan Tuhan. Digerayai atine sak pira terus percayane sampean nang pangerane sampean. Seberapa rasa percayamu pada Tuhanmu? Tanya pada dirimu sendiri. Timbang sumpah setiamu. Kita dulu setiap munas pasti ada janji, ada sumpah. Sumpah Tuhan hanya Engkau Sang Maha Penciptaku. Sumpah persaudaraan, seiman, sehidup, semati. Ingat dirasakan itu asli di lubuk hatimu yang paling dalam. Yang katanya sudah beriman atau hanya lisanmu aja, tanya dirimu. Digerayai. Biar apa? Biar kokoh kembali. Biar semangat, dinyar-nyari, diperbaharui. Sudah baru diperbarui lagi. Sudah kokoh dikokohkan lagi. Rasa percayamu pada Sang Penciptamu, persaudaraanmu dikokohkan. Jangan ada noda. Ya. Itu semua. Jadi hidup kita itu tahu arah, terang, berjalan tahu arah. Jangan berjalan dulu sebelum terang. Sebelum jelas. Jelas dulu. Berjalan membawa keyakinan. Tuhan kulah yang bisa menolong. Hanya Tuhan kulah yang kugantungi semua harapanku. Menggantungkan. Sekarang bukan saatnya pasrah. Sekarang fasenya menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Apa bedanya? Kalau pasrah itu ngelemesi, tidak ada semangat. Tapi menggantungkan pasti berdiri. Pasti semangat. Ya, pasrah itu karun dilosor. Tapi kalau menggantungkan pasti berdiri. Yang saya maksud berdiri apa kokoh imannya. Rasa percayanya. Dengan membawa semangat. Jadi, saya maksud seperti itu. Halo anakku, Kang Iwan Bedil, anakku sing ganteng Dewi, tas munggah iki ya. Itu saudaraku semua, kita sama-sama belajar. Oh, saudara kita ada yang kurang pas, ya sejogjanya kita mengingatkan, tidur. Kita semua punya hak dan kewajiban
mengingatkan sesama. Tapi di situ ada sistem. Ya, kalau mengingatkan ringan-ringan ya langsung, tapi kalau ada kekeliruan yang begitu fatal ya kita ngomong ke bapaknya, biar bapaknya yang membenahi, yang bertanggung jawab. Jadi enak gitu. Jalani ketetapan dari Sang Pencipta itu padang. Nah, jelas itu. Monggo saya buka. Monggo Mas Dian dibuka. Kalau ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Kalau ada saudara yang mau menceritakan atau belajar menceritakan apa ketetapan dari Sang Maha Penciptanya, boleh. Di Sarana Zoom ini buat ajang belajar. Ajang belajar untuk kita semua. Ini fasilitas dari Tuhan untuk kita semua. Tidak harus satu ruangan. Mas Budiono ada di Blitar, Mas Dirga ada di Jepara, Pak Mul ada di Bangka Belitung, tapi di situ dalam satu ikatan. Bang John, Pak Kang Dirgai, Bang John ya Mbak No. Halo, assalamualaikum, Bang John. Wah, tulisannya Dirga, apa bacaan gue? Mulai sekarang, ayo kita belajar bareng-bareng apa yang kita ucapkan sesuai apa kelakuan kita. Wis ora usum copy paste. Wis ora usum apa-apa ini jari guse. Wis ora usum ya jarimu dhewe, jari guse gak ada. Biarlah akar itu menancap ke dalam. Biarkan akar itu menancap ke dalam tanah. Jangan kamu perlihatkan. Yang berbicara dirimu ya, yang bertanggung jawab dirimu sendiri. Ojo guse sing kok tameng. Jangan imamu yang kamu buat tameng. Ya kamu sendiri. Belajar. Sudah saatnya kita belajar. Belajar, saya ulangi lagi. Belajar apa yang telah kita lakukan. Sesuai apa? Sesuai bimbingan dari orang tua kita. Kalau sudah menjadi kelakuan, saatnya menceritakan kayak Mas Sahrul tadi. Ceritakan ketetapan dari Sang Maha Pencipta, diceritakan. Mosok nyeritane perjalanannya dhewe dadi wong iman gak iso kan ya. Mosok yo ceritane keimanane imame sing sampean ceritane. Yo keimananmu sendiri dong, ceritakan.
bertanggung jawab apa yang diberikan Tuhan kita. Beri ilmu menjadi kelakuan takkan. So yakin, kok so ungkul rasa percayamu pada Sang Penciptamu, piye, gimana ceritanya ya, ceritakan sesuai apa? Sesuai dengan perjalanan hidupmu, bukan perjalanan hidup imamu, bukan perjalanan hidup orang tuamu, ya imanmu sendiri. Buat tablet, biar orang-orang itu tahu. Biar tahu bedanya orang yang beriman dan tidak beriman. Saya tidak beriman itu gini. Saya ini hanya memuja kebaikan. Oh ternyata dengan kebaikan tumbuhnya apa? Tukule apa bahasa Jawa Indonesia? Tumbuhnya bukan kebaikan. Saya sudah berbaik pada orang, ternyata orangnya itu tidak baik pada kita. Namanya nandur pare suka tekti. Ya Pak Mul. Ya Pak Mulyono. Oke, bro. Terus, Lur. Wah, semangat iki. Aku di alam kegelapan iki, Lur. Tapi nyimak wae. Semangat dulurku. Gak apa-apa. Di kegelapan pasti ada bintang. Kas cahaya itu manamu. Yang malah gak gelap toh. Meskipun di kegelapan tapi hatimu padang, terang. Ya gelap ya apa-apa tapi hatimu lo nggak gelap. Kadang kita di tempat terang hatinya gelap juga banyak. Yang di kegelapan hatinya terang juga banyak. Tapi insya Allah lah, kita semua meskipun di kegelapan hatinya pasti terang. Kalau gak terang gak mungkin melok zoom. Cocok tambahin dok, Lur. Wong sing karo turu-turu mah John gue terang atine. Dari karo ngantuk lho ya. Bang John. Ya tutup ya padang, Lur. Monggo Pak Mulyono ndang ceritakan. Menceritakan. Nyimak. Lur. Kok cerita. Dulure seneng malah seneng nyimak. Ceritane perjalanan imanmu, ketetapan dari Sang Maha Penciptamu, menceritakan biar orang itu tahu. Dan gak prasangka sebabnya kamu menceritakan. Nek kamu gak menceritakan pasti ada prasangka. Tentang Mas Sukron. Oke. Ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan, monggo. Gimana toh cara kita menjalani ketetapan dari Sang Maha Pencipta itu gimana caranya biar blong gitu. Coba tanya. Gimana Mas Budi? Ben blong hatimu. Mas Budiono Blitar lah. Ben blong menjalani ketetapan dari Sang Maha Penciptamu itu gimana?
Menjalani ketetapan dari Sang Maha Penciptaku, menurut saya ya dijalani dengan semangat. Kita tahu arah, kita tahu siapa yang kita gantungi. Hanya Sang Maha Penciptaku lah yang layak saya gantung, yang layak saya percaya, yang bisa menyelamatkan saya saat ini sampai jabut jiwa saya. Pisahkan jasad saya dan jiwa saya. Yang menyelamatkan dirimu dan diri kita di dunia dan di akhirat. Itu ditetapkan. Ditetapkan mulai dari sekarang. Dan jangan kamu lepas sampai akhir hayat. Dan saudaraku semua, piye tak ngerokok sih kok geding aku. Mas Budi kan ngomong meneng ae. Pan sambil ngopi no. Gimana cara mensingkapi? Saya ulangi lagi. Kita tahu maksud. Kita tahu maksud dari ilmu. Toh, Saman tahu maksud dari perkataanku. Ya di situ saudaraku semua harus tahu posisi. Tahu posisinya. Posisi dirimu masing-masing itu loh. Setelah itu apa? Kita tahu maksud apa yang dia bicarakan. Setelah itu kamu tahu posisi. Setelah itu jalani. Setelah itu kita keluarkan sebagai ilmu. Kita ceritakan pada orang lain. Biar orang lain itu tahu. Tahu bedanya. Tahu perjalananmu. Gak dibatin aja. Dia ceritakan. Tablek. Kalau di sanad saya larangan keras, akar ditunjukkan. Larangan keras, iki jari guse tidak boleh, itu jarimu dewi. Akor lur, akare akor. Jarimu dewi, iman-imanmu dewi, omong-omonganmu dewi, lambi-lambunmu dewi kok jari guse. Nek mulai sekarang, ayo kita bareng-bareng semangat menjalani ketetapan dari Sang Maha Pencipta dengan longgar hatinya. Tenggih, saudaraku semua. Kalau sekiranya sudah cukup, mari kita itu diperbolehkan untuk meminta. Doa meminta pada Sang Pencipta kita itu diperbolehkan. Dan itu diharapkan. Penciptamu ini pengen kok jalui. Sadar dia itu hamba. Yang tidak salah dan tidak keliru. Kita semua, saudara-saudaraku, kita meminta kepada Sang Maha Pencipta kita biar diberi takdir iman
sampai mati. Diberi takdir selamat dunia dan akhirat. Diberi takdir buat saudaraku semua. Diangkat derajatnya. Diberi takdir sugih nek dunia sampai ke akhirat. Itu toh. Bapak saya nggak pengen sugih ya njaluk. Aku ae sampean dungane aku sugih ngono gak apa-apa. Aku tak njaluk sampean sing ngamini. Tuh ya guyon lho ben gak ngantuk. Ya cukuplah buat hari ini Yum kita, pertemuan kita. Buat saudara-saudaraku, pesan saya jangan tunjukkan akar. Biar akar itu menancap ke dalam tanah. Biar pohonnya subur, kokoh, besar, dan berbuah. Berhubung ini nggak ada hostnya, malam hari ini saya akhiri Zoom kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat keluarga saya khususnya dan pada umumnya buat saudara-saudaraku semua. Semoga saudara-saudaraku semua diberi rahmat sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Dari saya, Yo lur, padha donga dina ngomen padha sugih kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, saudaraku Mas Agus. Selamat beristirahat, saudaraku.